Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Sutantra dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengentry data awal perusahaan ke dalam Mayop Accounting. Pertama, yang perlu kita siapkan adalah identitas perusahaan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi Mayop Accounting. Di sini terdapat 5 pilihan. Yang pertama ada Open, ini untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada Create, itu untuk membuat data perusahaan yang baru. Lalu ada Explore, ini untuk melihat contoh-contoh data perusahaan. Lalu ada What's New, ini untuk mengecek apa yang baru yang ada di versi yang kita gunakan ini. Dan yang terakhir ada Exit, untuk keluar. Karena kita akan membuat data perusahaan yang baru, kita klik Create. Bagian pertama ini ada Introduction, ini langsung di next saja. Lalu ada Company Information, disinilah kita akan mengentry identitas perusahaan. Untuk serial number ini tidak usah diisi, dikosongkan saja. Lalu untuk bagian Company Name, ini diisi dengan nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya PT Masker Indonesia. Lalu selanjutnya ada VAT number, ini diisi dengan nomor NPWP. Di sini juga diketahui NPWP-nya. Lalu selanjutnya ada company number. Di identitas perusahaan yang kita punya tidak diketahui company number-nya, jadi bisa dikosongkan saja. Lalu ada address atau alamat, diisi dengan alamat perusahaan. Di sini Jalan Kapuk Muara Raya nomor 42 Jakarta Utara. Selanjutnya ada phone number, nomor telepon, diisi dengan nomor telepon perusahaan. Lalu ada fax number, dan yang terakhir ada email address atau alamat email, diisi dengan alamat email perusahaan. Nah, setelah semua identitas perusahaan telah terisi, kita bisa klik Next. Accounting Information. Accounting Information adalah tampilan jendela yang mengenai periode akuntansi yang akan dipakai oleh perusahaan. Di tampilan jendela Mayop Accounting Information ini terdiri dari Current Financial Year, Last Month of Financial Year, Conversion Month, dan Number of Accounting Periods. Yang pertama harus diisi adalah Current Financial Year. Current Financial Year adalah tahun berjalannya pencatatan pada periode tersebut, atau tahun periode dilakukannya pencatatan. Yang saya gunakan adalah pencatatan dari perusahaan Masker Indonesia. Lalu kita cek, pencatatan PT Masker Indonesia dimulai pada tahun 2018. Maka yang harus diisi pada kolom Current Financial Years adalah 2018. Karena di 2018 ini terjadi pencatatan pada PT Masker Indonesia. Lalu ada Last Month of Financial Year, diisi dengan bulan terakhir dari proses akuntansi yang akan digunakan. Biasanya bulan Desember atau akhir tahun. Sebelumnya ini kan Juni, tapi biasanya bulan terakhir proses akuntansi digunakan adalah bulan Desember atau akhir tahun. Maka kita ganti menjadi bulan Desember. Lalu ada Conversion Month,
Diisi dengan bulan dimulainya proses akuntansi yang akan dipakai. Jadi bulan kapan dimulainya pencatatan akuntansi tersebut. Kita bisa mengecek di pencatatan perusahaannya dimulai pada bulan berapa. Dan di sini PT Masker Indonesia dimulai pada bulan November. Dilihat dari trial balance awal serta daftar saldo piutang dagang dan utang dagang yang dimulai dari bulan November 2018. Jadi, conversion month-nya diganti menjadi bulan November. Lalu yang terakhir, ada number of accounting periods. Diisi dengan jumlah bulan yang akan dipakai dalam proses akuntansi. Biasanya 12 bulan atau 12. Karena dalam 1 tahun atau dalam 1 periode itu terdapat 12 bulan, sehingga diisi dengan 12. Lalu klik next atau selanjutnya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan jendela informasi atas data-data yang sebelumnya kita isi di accounting information. Misalnya, financial year-nya dimulai pada 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Berarti ini benar. Lalu, conversion month-nya dimulai pada November 2018. Benar sesuai yang diisi tadi. Nah, apabila confirm yang ada di accounting information ini telah benar sesuai apa yang telah kita isi, maka kita dapat kembali mencet atau menekan next. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada I would like start with one of the list provide. Itu artinya saya ingin memulai dengan salah satu daftar yang disediakan oleh Mayop. Jadi kalau kita ingin memulai dengan salah satu daftar yang disediakan oleh Mayop, kita klik next. Nah, selanjutnya ini di bawah ini ada beberapa akun yang nantinya kita akan pakai. Jika sudah sesuai dengan keinginan kita klik next lagi. Pada akun yang kedua ada I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Yang artinya saya ingin mengimport daftar akun yang disediakan oleh akuntan setelah saya selesai membuat file perusahaan. Kita bisa pilih ini apabila ingin memulai Mayop dari daftar akun yang telah dibuat dari aplikasi lain. Contohnya, kita ingin mengimport daftar akun dari Excel ke aplikasi Mayop. Yang ketiga ada I would like to build my own accounts list once I begin using Mayop accounting. Yang artinya saya ingin membuat daftar akun saya sendiri setelah saya memulai menggunakan Mayop. Kita bisa pilih yang ini apabila ingin memulai Mayop dari data kosong dan membuat data akun sendiri. Di bawahnya ada no matter which selection you choose, you'll be able to add or delete account later. Jadi, apapun yang kita pilih dari ketiga di atas, kita tetap bisa untuk menambah atau menghapus akun nantinya. Setelah itu kita bisa langsung next. Setelah kita memasukkan informasi perusahaan, kemudian klik next. Lanjut kita klik accounting informasi. Jika accounting informasinya sudah sesuai dengan soal atau dokumen, kita klik next. Kita lihat sudah benar atau belum sesuai dengan dokumen yang kita punya. Lanjut, kita pilih yang tengah. I would like to import a list of accounts provided by my account after I'm done creating my company. Jadi kita bisa ngubah akun-akun yang ada di dalam Mayop ini dan data kita bisa kita ubah. Kita pilih yang
tengah dan klik next. Lanjut, untuk menyimpan file Mayop kita klik change, kita sesuaikan di mana tempat untuk menyimpan file Mayop supaya kita mudah untuk menemukannya. Misalkan saya menyimpan file Mayop di local disk D, di file namanya Mayop, kita klik 2 kali dan simpan. Lalu kita next. Selanjutnya di bagian conclusion terdapat 2 pilihan. Jika kita memilih bagian setup asisten, akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita akan diarahkan untuk melakukan setup ataupun pengaturan sebelum memasukkan transaksi. Contohnya di mode account ini kita bisa mengedit, menghapus ataupun menambah akun-akun. Lalu di mode sales kita bisa mengatur layout, selling details, kita bisa masukkan income account-nya apa, mengatur kode pajak, lalu juga bisa mengatur terminnya, link account, memasukkan data customer, dan juga memasukkan saldo awal piutang. Begitu juga dengan yang ada di modul purchase, kita bisa mengatur layout, buying details, mengatur kode pajak, mengatur termin pembeliannya, link account, memasukkan data supplier, dan juga memasukkan saldo awal utang. Selanjutnya terakhir kita ke conversion. Di sini ada command center, maka kita klik dan terdapat banyak modul account, banking, sales sampai card file. Tetapi sebelum memasukkan transaksi, kita harus membuat profilnya dulu. Masukin kita ke accounts, lalu account list. Lalu untuk memasukkan saldo awal, kita bisa ke setup, balance, account opening balance. Lalu untuk membuat kode pajak, kita ke list, paid code. Untuk membuat link account, kita bisa ke setup, link account. Lalu untuk memasukkan data supplier dan customer, kita ke mode card file. Lalu di situ ada card list. Di sini kita bisa membuat data customer dan suppliernya. Lalu untuk memasukkan saldo awal utang dan piutang, kita ke setup, balance, lalu customer balance dan supplier balance. Dan yang terakhir untuk memasukkan daftar barang dagang, di sini ke stock control. Sekian penjelasan kami dari kelompok 1 bagaimana cara mengentry data awal perusahaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.